Dan uh, yulazimuhu di sini menjelaskan tentang apa itu apa namanya lebih detailnya dari tiga hal tadi mulazamah ini. Nah, kapankah kita disebutkan musahabatul Quran? Waktu kan tadi kan kita mulazamah itu berkaitan tentang berapa waktu kita menghabiskan waktu kita kepada Al-Quran. Apakah misalnya setengah jam per hari, atau itu berkaitan dengan berapa juz per hari. Nah, ini bisa menjadi perdebatan juga, tapi tidak masalah. Yang penting buka Al-Quran aja terlebih dahulu ya. Jangan aku pengen menghafal Quran, udah membaca belum, udah ngaji belum. Ya itu gimana ya? Jadi untuk tahap pertama adalah kita coba, misalnya nih kita berapa waktu kita kegiatan-kegiatan yang lain. Sedangkan Al-Quran kita berapa waktu kita nyisihkan atau apa kita sempatkan Al-Quran itu berapa lama. Nah ini perlu kita benar-benar agendakan. Dan ini juga menjadi masalah, Kak, aku tuh pengen apa namanya menghafal Quran, tapi aku tidak punya waktu. Bukan kamu tidak punya waktu, kamu tidak bisa mengatur waktu, dan Al-Quran bukan menjadi perkara utamamu. Apalagi yang misalnya sudah berkeluarga ataupun kuliah atau kerja, Al-Quran tidak menjadi itu. Memang pekerjaan atau rumah tangga, mengurusin suami, anak itu nomor satu. Betul, bukan salah. Tapi ketika kita Al-Quran menjadi nomor satu, kita selalu memikirkan ketika kita tidak baca itu, kita rasa risau, kita rasa galau. Bukan galau karena tidak ini, galau karena belum baca Al-Quran. Itu saya rasa sudah apa namanya, sudah insya Allah biidznillah ini sudah termasuk ada rasa pengen menjadi sahibul Quran atau menjadi Al-Quran adalah sebagai teman sejati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua tentang apa namanya, dan apa ya, dan sering untuk mulazamah ini, dan sering selalu rindu gitu, selalu rindu, ada rasa rindu kalau misalnya ketinggalan satu hari, ada rasa sesuatu yang ketinggalan. Kalau misalnya tidak ketemu dengan ahlul Quran, misalnya ada sesuatu yang dirindukan gitu ya. Apalagi sekarang kan masa pandemi ya, rasanya pengen banget gitu halakoh setoran sama ustazah gitu ya kan, cium tangannya ustazah misalnya, setoran sama ustazah komentarin secara langsung. Memang bagus secara online, tapi apa namanya secara langsung itu wah, keberkahannya itu, nikmatnya itu luar biasa. Nah, kalau ada rasa rindu seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk menjadi ahlul Al-Quran atau sahibul Quran. Yang ketiga adalah jadi sahibul Quran ini bukan hanya sekedar mereka menghafal saja, tapi mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan isinya. Nah, kita lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ketika mereka apa namanya, Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana mereka menghayati Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Nah, mereka gimana? Kunna, apa namanya, ketika ada 10 ayat yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melewatkan ke ayat 10 ayat berikutnya kecuali mereka sudah memahami artinya, mengamalkan isinya, membacanya dengan cara yang benar. Jadi bukan hanya udah yang penting hafal terus nambah-nambah, tidak. Mengamalkan itu penting sekali. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru." Tadabbur ini artinya kita memahami dan akan kita mengamalkan. Liyadabbaru ayati. Oleh karena itu akhir ayat ini waliyadzakkara ulul albab, dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Nah, karena orang-orang berakal ini pasti tahu perintah-perintah Allah itu bukan hanya sekedar perintah. Perintah itu dituntut karena Allah menuntut kita untuk mengamalkannya. Larangan-larangan itu bukan hanya sekedar larangan begitu saja, tapi larangan-larangan itu apa namanya, ada larangan tersebut karena seharusnya kita menjauhkan dari larangan tersebut, seperti itu. Contoh misalnya kita apa namanya, anak kita lagi minum, kita bikin air panas nih, ya teh panas atau susu panas. Nah, terus anak kita ngedekatin. Nah, kita kasih larangan. Jangan dekat itu panas. Itu kan kita udah mengasih peringatan. Kita udah mengasih hati-hati jangan dekatin. Kalau dia nggak dengar, dia akan kepegang air panas itu atau bahkan bisa tumpah. Nah, begitu juga Al-Quran. Ya, walillahil masalul a'la. Allah memberi kepada kita peringatan dari lewat Al-Quran agar kita tidak celaka, agar kita tidak tidak sengsara dalam kehidupan ini, agar kita bahagia dan tenang. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man amila
من عمل منكم من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Jadi bukan hanya sekedar aku iman kepada Allah, aku cinta Al-Quran, tapi harus ada amilah salihan. Bukti cinta itu harus ada. Nah, makanya kan yang pertama adalah mulazamah, berapa lama kita menghabiskan waktu kita mencintai. Yang kedua adalah kita mencintai Al-Quran dan Ahlul Quran atau apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah al-amal. Harus kita ada amal. Ya, kita beriman kepada Allah. Kenapa kamu tidak berhijab misalnya? Kenapa kamu tidak menutup aurat misalnya? Iman kan di hati. Ya, iman di hati, tapi harus ada bukti.